Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat dan kehendaknya sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mairi Jami selaku dosen pada mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Siber 2. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dari saya, Khairina Anissa, dan Farida Ulfa, yang akan mempresentasikan materi mengenai Ba'i As-Salam. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Materi yang akan dibahas, yang pertama, pengertian Ba'i As-Salam, yang kedua, landasan syar'i transaksi Ba'i As-Salam, yang ketiga, rukun dan syarat Ba'i As-Salam, dan yang keempat, perbedaan jual beli salam dengan jual beli biasa, dan yang kelima, skema Ba'i As-Salam. Selanjutnya, untuk penyampaian materi akan dibacakan oleh Farida Ulfa. Dipersilahkan. Pengertian Ba'i As-Salam. Kata as-salam adalah isi masdar dari fi'il madhi salima, sedangkan masdar hakikinya adalah al-salam. Arti al-salam menurut bahasa ialah menyegerakan dan mendahulukan uang pembayaran. Salam bisa juga disebut salaf, tetapi salam adalah bahasa yang digunakan masyarakat Hijaz, sedangkan salaf bahasa yang digunakan ahli Irak. Dengan demikian, Ba'i Salam bisa juga disebut Ba'i Salaf. Secara istilah, Ba'i As-Salam adalah prinsip ba'i atau jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan yang disepakati, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, sementara penyerahan uang dilakukan di muka atau secara tunai. Transaksi salam juga bermanfaat untuk kemajuan perusahaan tempat memesan barang, yaitu dengan cara memberikan uang terlebih dahulu. Hal tersebut sama seperti meminjam modal dan pembeli mendapat barang sesuai dengan pemesanannya. Landasan syar'i transaksi Ba'i As-Salam terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, Al-Quran. Dapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi Ba'i As-Salam. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa salaf atau salam yang dijamin untuk jangka waktu yang telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya, diizinkannya." Ia lalu membaca ayat tersebut di atas. Yang kedua, Al-Hadis. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salaf atau salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 tahun. Beliau berkata, "Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui." Dari Syuaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal di dalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ba'i Salam pasal 100. 1. Akad Ba'i Salam terikat dengan adanya ijab dan qabul seperti dalam penjualan biasa. 2. Akad Ba'i Salam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan. Pasal 101. 1.
Ba'i salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas. 2. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran. 3. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak. Pasal 102. Ba'i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Pasal 103. Pembayaran barang dalam ba'i salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Ba'i istisna pasal 104. Ba'i istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan. Pasal 105. Ba'i istisna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan. Pasal 106. Dalam ba'i istisna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan. Pasal 107. Pembayaran dalam ba'i istisna dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Pasal 108. 1. Setelah akad jual beli, pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. 2. Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Ba'i yang dilakukan oleh orang yang sedang menderita sakit keras. Pasal 109. 1. Apabila orang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada salah seorang ahli warisnya, maka keabsahan jual beli itu bergantung pada izin dari ahli waris yang lain. 2. Apabila ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi izin setelah orang yang sakit keras itu meninggal, maka penjualan itu dapat dilaksanakan dan sah. Pasal 110. Apabila seseorang yang sedang menderita sakit keras menjual suatu barang kepada pihak lain yang tidak termasuk ahli warisnya dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut, maka jual beli itu sah. Apabila barang itu dijual sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan harga yang lebih rendah dari nilai harga yang sebenarnya dan tidak melebihi sepertiga dari harta miliknya, kemudian orang itu meninggal, maka penjualan itu sah. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga, apabila barang yang dijual sebagaimana dimaksud ayat 1 melebihi dari sepertiga hartanya, maka ahli waris dapat membatalkan penjualan tersebut. Pasal 111. 1. Apabila jumlah kekayaan seseorang yang sakit kurang dari jumlah hutangnya dan menjual seluruh kekayaannya dengan harga yang lebih rendah, kemudian orang itu meninggal, maka para pemberi pinjaman dapat meminta untuk menyesuaikan harga jual barang tersebut sesuai harga yang sebenarnya. 2. Apabila pembeli tidak mau melakukan penyesuaian harga barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka para pemberi pinjaman dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membatalkan penjualan tersebut. Ba'i wafa pasal 112. 1. Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. 2. Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Pasal 113. Barang dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Pasal 114. 1. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab menguasainya.
kedua, penjual dalam jual beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. Pasal 115. Hak membeli kembali dalam bai wafa dapat diwariskan. Rukun bai as-salam. Rukun bai as-salam ada 3, yaitu ada pembeli dan penjual. Ada pembeli atau muslam dan penjual atau muslam ilaih. Terdapat penjual yang sanggup menyediakan barang sesuai dengan pesanan pembeli yang telah membayarnya. Selain itu, ada juga pembeli yang sanggup membayar barang yang dipesannya walaupun barang itu belum ada. Yang kedua, objek transaksi. Ada harga atau ra'sul mal as-salam dan barang atau muslam fiqh. Dalam salam, saat akad barang belum ada, tapi sudah ditentukan sifat-sifatnya. Sedangkan uangnya sudah disiapkan sebagian harganya atau DP atau seluruhnya untuk membayar yang ditentukan sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, ijab qabul atau sigah. Ada lafal akad yang sebaiknya ditulis agar bisa digunakan sebagai bukti yang sah. Syarat-syarat dalam bai as-salam. Yang pertama, uangnya dibayarkan terlebih dahulu di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Kedua, barangnya menjadi utang bagi penjual. Ketiga, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Barangnya harus bisa ada pada waktu yang dijanjikan, tetapi jika lebih awal, lebih menyenangkan pembeli. Mensalam buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya adalah tidak sah hukumnya. Keempat, barang harus diperinci dengan jelas segala aspeknya baik dari ukurannya, takarannya, ataupun bilangannya. Kelima, diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Dan yang keenam, disebutkan tempat menerimanya. Dalam skema bai as-salam tertera sebagai berikut. Perbedaan bai as-salam dengan jual beli biasa. Yang pertama, dalam jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang dalam jual beli biasa tidak perlu. Yang kedua, dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual. Yang ketiga, dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual. Yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual, kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak, yang mana dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung. Demikian presentasi kami mengenai bai as-salam. Kami kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.